Selamat pagi, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Teologi Ibu Dr. Mariani SPI MSI. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Putri Angelina Simanullah. Di sini kami akan menjelaskan tentang suatu sistem fisiologi penting dari ikan nila, yaitu sistem peredaran darah tertutup pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Ikan nila adalah ikan air tawar yang banyak dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Memahami sistem peredaran darah yang membantu kita dalam menjaga kesehatan ikan, terutama dalam lingkungan budidaya. Ikan nila seperti ikan-ikan lain memiliki sistem peredaran darah tertutup. Itu berarti darah mengalir melalui pembuluh darah secara teratur dalam satu arah. Sistem peredaran darahnya juga peredaran darah tunggal. Artinya, darahnya hanya melalui jantung satu kali dalam setiap siklusnya. Pada ikan, termasuk ikan nila, peredaran darah ini sangat efisien dalam menyalurkan oksigen ke jaringan tubuh. Ikan nila atau Oreochromis niloticus memiliki sistem peredaran darah tertutup, yang berarti darah beredar dalam pembuluh darah dan tidak bercampur langsung dengan cairan tubuh lainnya. Produksi darah pada ikan nila akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Titania Yudia, saya dari Prodi MSP. Di sini saya akan menjelaskan 3 produksi darah pada ikan nila. Yang pertama, eritrosit, yaitu sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut paru-paru ke seluruh tubuh ikan nila tersebut. Dan yang kedua, leukosit, sel darah putih yang berfungsi dalam mencegah infeksi dan penyakit pada ikan nila tersebut. Dan yang ketiga, hemoglobin, yaitu memiliki fungsi yang sama dengan eritrosit, sel darah merah, yaitu berfungsi untuk mengikat dan mengangkut jantung ke seluruh tubuh ikan nila tersebut. Sekian penjelasan dari saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Rizka Mesa Alfilia. Saya akan menjelaskan tentang urutan peredaran darah pada ikan nila. Yang pertama itu ada jantung. Jantung terdiri dari 2 ruangan, yaitu atrium dan ventrikal. Darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh masuk ke atrium. Lalu yang kedua itu ventrikal. Setelah darah masuk ke atrium, darah akan mengalir ke ventrikal. Ventrikal ini bertugas memompa darah ke insang untuk mendapatkan oksigen. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Pancar. Saya akan menjelaskan siklus yang terjadi pada pembuluh vena dan atrium. Jadi pada siklus pembuluh darah vena, setelah darah melepaskan oksigen ke seluruh jaringan tubuh dan menyerap limbah atau zat sisa, kemudian oksigen dalam darah menjadi semakin sedikit. Dan kemudian kembali melalui pembuluh vena menuju jantung. Nah, selanjutnya ada siklus yang terjadi pada atrium, di mana pada siklus ini darah yang telah kehilangan oksigen tadi akan kembali menuju atrium dan siklus peredaran darahnya akan terus berurung kembali. Saya Putri Febiartanti akan menjelaskan 3 bagian sistem peredaran darah pada ikan nila. Setelah terjadi oksigenasi di insang, darah yang kaya oksigen akan dialirkan melalui arteri ke jaringan seluruh tubuh. Kemudian setelah dia melewati arteriol, apa sih arteriol? Arteriol itu adalah pembuluh darah kecil yang bercabang dari arteri untuk menghubungkannya ke kapiler. Nah, setelah darah yang kaya oksigen tadi mengalir dan sampai di kapiler ini terjadilah dia pertukaran antara darah dan sel-sel, di mana darah melepaskan oksigen dan sel melepaskan limbah berupa karbon dioksida. Baik, perkenalkan nama saya Danis Kamarmun. Saya juga akan menjelaskan tentang peredaran darah pada ikan nila. Nah, dari ventrikal, darah akan dipompa melalui arteri ke insang, yang dimana kita tahu bahwa arteri itu kaya akan oksigen atau O2. Disinilah terjadi proses pertukaran gas, di mana darah akan melepaskan karbon dioksida dan akan mengambil oksigen dari dalam air. Nah, setelah itu di insang darah akan melewati kapiler-kapiler kecil, yang dimana oksigen akan diserap ke dalam darah dan sementara karbon dioksida akan dikeluarkan oleh ikan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekian dari penjelasan kami. Kesimpulan yang kami dapat adalah
Peredaran darah pada ikan nila adalah peredaran darah tunggal, yang berarti darah hanya sekali melewati jantung dalam setiap siklus penuh. Darah mengalir dari jantung ke insang untuk mendapatkan oksigen, kemudian menyebar ke seluruh tubuh, akhirnya kembali ke jantung. Sistem ini membantu ikan nila untuk mendapatkan oksigen dari air dan mengedarkannya ke seluruh tubuh dengan efisien. Sekian dari kami, terima kasih.